Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan pada pagi hari ini, sekalipun kita berada di zaman akhir, zaman corona, zaman yang sukar, zaman yang sulit, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, masih Tuhan memberi kesempatan buat saudara dan saya. Puji Tuhan, biarlah semua ada audiens atau pendengar dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan ini, biar menjadi suatu kekuatan di pengharapan di tengah-tengah kami. Kita ada di menghadapi dunia akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Kita tahu bersama saudara dalam Matius pasal 13 ini berbicara mengenai benih jatuh, dan 4 benih yang jatuh saudara, ada di pinggir jalan, ada yang di berbatu-batu, ada yang di semak duri, dan ada di tanah yang baik saudara. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat pertama, di mana benih itu jatuh di pinggir jalan, di mana ini berbicara mengenai kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya saudara. Ada banyak tipe-tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan atau orang yang menerima firman Tuhan. Yaitu tipe pertama, bagaimana benih itu jatuh di pinggir jalan. Saya katakan biasanya orang-orang tipe seperti ini saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang lebih suka kalau mendengarkan firman Tuhan, ya hanya kesaksian saja atau humor-humor aja, artinya yang senang-senang aja saudara. Sehingga orang seperti itu saudara, di mana dia tidak bertumbuh saudara. Karena firman Tuhan ibaratkan bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan, bagaikan saudara kita melihat sebagai seorang petani. Kalau dia menanam biasanya jauh dari jalan saudara. Karena apa? Kalau benih itu jatuh menanam di pinggir jalan, atau kita tanam mangga, tanam pisang, itu gampang orang mengambilnya. Satu, dan kedua juga benih itu saudara kalau ada di pinggir jalan itu gampang dirusakin orang. Gampang dirusakin orang. Itu artinya tidak aman. Tidak aman. Oleh sebab itu bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, bukan artinya saudara kita tidak bisa mendengar pendeta, penginjil, atau gembala menyampaikan firman Tuhan. Ada yang suka humor, tetapi jangan saudara punya sudah punya keinginan yang khusus saudara, mau mendengarkan firman Tuhan yang humor aja, yang senang aja. Itu ini tipe anak-anak Tuhan atau orang percaya, itu bayi rohani saudara. Hanya yang senang-senang, hanya yang happy, sehingga tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tidak kuat di dalam Tuhan. Dan benih kedua, yaitu benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini berbicara saudara, di mana gereja Tuhan atau anak Tuhan atau orang percaya tidak mau saudara kalau dia mengalami kegagalan. Tidak mau kalau dia mengalami hal yang masalah dalam hidupnya saudara. Dia tidak kuat, dia tidak mampu. Sehingga firman Tuhan katakan ini diibaratkan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita tahu kalau tanah berbatu-batu, kalau benih itu tumbuh, entah dia
pohon rambutan, entah dia cabai, kalau dia di tanah berbatu-batu saudara, karena tanahnya kurang kan, biasanya memang dia tumbuh. Tetapi ketika datang terik matahari, maka benih itu tidak lama, biasanya 3-5 bulan pasti akan layu dan berbuahnya tidak efektif. Nah, ini ibaratkan anak Tuhan, orang percaya saudara, ketika kita ada dalam Tuhan, tidak mau menerima masalah, tidak mau menderita dalam Tuhan. Itulah orang-orang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak mau diproses oleh Tuhan. Padahal Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7, Tuhan memberikan duri dalam dagingnya saudara. Ini berbicara mengenai penderitaan. Artinya kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus menerima proses yang ada. Apalagi kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi orang percaya, kita harus menerima proses, masalah, pergumulan, kegagalan saudara. Kita harus terima saudara dengan ucapan syukur. Karena kalau kita menerima dengan ucapan syukur, bahwa di balik ucapan syukur ada sesuatu yang Tuhan berikan yang terbaik. Di balik masalah itu, bahwa firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa rancangan-rancangan yang Gue berikan kepadamu bukan rancangan penderitaan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kegagalan, tetapi rancangan yang penuh harapan. Haleluya. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, tidak tahu berterima kasih, hanya maunya berkat, hanya maunya sukses, tidak mau diproses oleh Tuhan, tidak mau saudara penderitaan, tidak mau ujian saudara. Padahal ujian itu membawa iman kita bertumbuh, iman kita meningkat. Ketika kita mengalami masalah, maka di situ Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Kita bisa melihat mujizat berlaku. Ketika kita tahu mengerti akan kehendak Tuhan, tahu bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita jangan di tipe yang kedua saudara, di tanah yang berbatu-batu. Tidak mau diproses, tidak mau pembentukan, tidak mau kegagalan. Bukan artinya saudara semua orang pasti ingin sukses, tapi ada kadangkala ada seizin Tuhan saudara. Seizin Tuhan kita diproses mengalami kegagalan atau hal yang mungkin sudah merosot. Tetapi kadangkala ada sesuatu yang Tuhan luaskan, supaya kadangkala ya manusia kan kadangkala membawa dengan kesombongan yang ada, atau sudah hidup dalam dosa. Artinya Tuhan harus hajar sehingga harus mengalami penderitaan. Nah, itulah saudara Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Relakan hatimu diproses oleh Tuhan, relakan hatimu dibentuk oleh Tuhan, relakan saudara biar mengerti akan kehendak Tuhan. Itulah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur, orang-orang yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan, orang-orang yang tidak mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Banyak pengalaman tokoh-tokoh Alkitab. Contoh Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ada saatnya Tuhan izinkan dia harus mengalami penderitaan. Anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya semua habis, kambing domba. Bahkan dia sendiri mengalami penderitaan, penyakit yang ada. Tetapi dia ada ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi kadang-kala kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita mau yang enak-enak aja, mau yang berkat aja, tidak mau mengalami proses oleh Tuhan, tidak mau menderita saudara, maunya yang enak-enak. Seperti istri Ayub, maunya yang enak-enak, maunya yang berkat.
tidak mau diproses oleh Tuhan. Mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, saat ini kita hidup dalam zaman corona. Memang Tuhan izinkan zaman ini karena hari-hari ini dunia semakin jahat. Orang-orang lagi udah melupakan Tuhan, udah condong dalam hal-hal dunia sehingga Tuhan mulai dilupakan. Tuhan sudah mulai dilupakan. Oleh sebab itu ya suatu jalan buat ya orang-orang yang ada di permukaan bumi. Sehingga setiap negara, bukan Indonesia, bukan di Asia, bukan di Eropa, tetapi seluruh dunia mengalami virus corona. Membawa orang-orang yang khususnya yang ateis, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka harus percaya bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan isi dunia ini. Ada Tuhan yang mengatur segala hidup kita ini. Haleluya, haleluya. Dan benih yang ketiga yaitu benih itu jatuh di tanah semak duri. Ini berbicara mengenai orang-orang yang condong dalam hal flus, finansial, atau kekayaan, atau jabatan yang ada. Ada anak-anak Tuhan mau ibadah karena mau ingin kaya, mau ingin sukses, itu tidak salah. Tetapi jangan motivasi kita untuk selalu datang mau ingin ya sukses, mau ingin berkati, itu memang benar saudara. Tetapi bukan itu tujuan saudara. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus cari Tuhan. Karena semua harta, semua kekayaan, semua sukses itu semua ada dalam tangan Tuhan. Kita belajar menyenangkan hati Tuhan ketika kita ada di rumah Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia segala-galanya buat saudara dan saya. Banyak anak-anak Tuhan, orang percaya hari-hari ini saudara, ketika dia bekerja, dia lupakan Tuhan. Dia mau tinggalkan Tuhan. Dia pikir dia hebat, dia kuat. Ketika dia mendapat pangkat yang luar biasa, mendapat kekayaan, dia sukses, dia pikir dia hebat. Tapi firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia akan mengalami kegagalan. Karena Tuhan katakan bahwa di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus cari Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan katakan minta apa saja yang kamu minta, yang kamu kehendaki. Itulah Tuhan. Itulah kita sebagai anak Tuhan. Kita wajib meminta kepada Tuhan. Karena ketika kita sudah mengalami satu proses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, Tuhan pasti akan promosikan kita. Amin. Amin. Pasti Tuhan akan promosikan kita. Tetapi tunggu kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Karena kalau kita cepat instan, itu tidak baik. Tetapi kita mulai dari step by step, dari 1, 6, ya berlahan-lahan, slow, tetapi pasti saudara. Jangan cepat-cepat. Ya, kita akan mengalami kesusahan yang begitu berat, tapi kita harus mengalami proses oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari, kenapa firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lain itu bonus. Berkat itu akan mengikuti di belakang ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara bisa terapkan dalam hidupmu. Pasti saudara akan alami, wah benar ya, ketika saya menyenangkan hati Tuhan, ketika saya setia kepada Tuhan, ketika saya melayani Tuhan, ternyata benar segala sesuatu rencana saya, pekerjaan saya, semua menjadi mudah, menjadi enak saudara. Karena ada Tuhan di pihak kita, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. 4, benih jatuh di tanah yang baik. Sana firman Tuhan katakan benih itu jatuh di tanah yang baik. Ketika benih itu ditabur di tanah yang baik, mungkin kita semua tahu kalau tanah itu subur, diberikan pupuk yang baik saudara, wah
kita mau nabur apapun benih yang ada, mau benih jeruk, mau mangga, mau durian, mau sayur-sayur apapun saudara, ketika kita menabur saudara di tanah yang baik, karena tanah yang baik itu berbicara mengenai kesuburan. Ini berbicara saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, tanah yang baik itu adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya pendengar atau menjadi orang kritikus, hanya kritik-kritik, hanya komplain-komplain. Tetapi kita harus menjadi pendengar dan melakukan firman Tuhan. Jangan hanya teori saudara, karena teori tanpa praktik semua pasti nothing. Belajar mobil kalau hanya teori saudara, pasti tidak jadi. Pasti harus disertai dengan praktek yang ada. Harus mengalami gesekan-gesekan yang ada atau benturan-benturan yang ada. Nah, itulah saudara benih yang jatuh di tanah yang baik. Ada teori, ada prakteknya. Ada firman, ketika kita lakukan firman Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Alkitab katakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Haleluya. Sesuai dengan taburan kita, sesuai dengan pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau kita kerja keras, baik dalam dunia sekuler maupun dunia secara spiritual, secara rohani, ketika kita bekerja secara ekstra dalam sekuler, pasti akan mendapat banyak uang. Demikian juga dalam Tuhan, ketika kita banyak saudara hidup di dalam Tuhan, hidup dalam pelayanan, hidup dalam beribadah, berdoa, mendidik firman Tuhan, bersaksi, memenangkan jiwa-jiwa, itu yang Tuhan mau. Dan kita akan temukan bukan 30, 60, tetapi 100 kali lipat, sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan proyek yang kita kerjakan. Haleluya, haleluya. Kembali bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika firman Tuhan datang dalam hidupmu, entah itu baik, entah itu menyakiti, menyinggung perasaanmu, saudara harus welcome, membuka hati untuk Tuhan. Ketika kita membuka hati itu dan ada ucapan syukur, thank you Jesus buat firman yang menegurkan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman, karena Engkau sudah menegur saya ketika saya sudah mulai dalam persimpangan jalan, ketika saya sudah mulai lari dalam kebenaran firman Tuhan. Menampilkan gambar yang cocok